Desa terlarang yang dihapus dari peta. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun tua. Di kejauhan, suara serangga malam bersahutan, seperti bisikan yang tidak ingin didengar siapapun. Namaku Arga, dan cerita ini adalah alasan kenapa aku tidak pernah lagi mempercayai peta. Semua berawal dari sebuah arsip tua di perpustakaan kampus. Aku mahasiswa sejarah, sedang menyusun skripsi tentang desa-desa yang hilang akibat proyek negara di era 1970-an. Saat membuka satu map berdebu, aku menemukan catatan aneh. Desa Wanarata, status dihapus dari peta. Bukan dipindahkan, bukan ditenggelamkan, tapi dihapus. Yang membuatku merinding, di sebelah catatan itu ada tulisan tangan dengan tinta merah pudar. Jangan dicari, desa itu tidak pergi. Ia menunggu. Aku mencari Wanarata di peta lama, peta baru, arsip digital, tidak ada. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Namun, di salah satu peta kolonial tahun 1942, aku melihat sesuatu yang ganjil. Di lokasi hutan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada bekas penghapusan kasar seperti digosok paksa, dan di situ samar-samar tertulis Wanarata. Aku memutuskan pergi. Penduduk desa terakhir sebelum hutan itu menatapku aneh. Saat aku menyebut nama Wanarata, seorang kakek di warung kopi langsung berdiri menumpahkan kopinya. "Mas, jangan sebut nama itu di sini." Aku bertanya kenapa. Kakek itu menelan ludah, suaranya gemetar. Karena kalau disebut, mereka tahu kita ingat. Aku tertawa kecil, mencoba bersikap rasional, tapi tidak ada satupun orang yang mau mengantarku. Akhirnya, aku berjalan sendiri mengikuti jalan tanah yang tidak tercatat di Google Maps. Semakin jauh, suasana berubah. Hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya suara kakiku sendiri. Dan di tengah hutan itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Gapura desa. Tulisannya, kayunya hampir lapuk, tapi masih bisa dibaca. "Selamat datang di Wanarata." Jam di tanganku berhenti berdetak. Desa itu utuh, rumah-rumah kayu berdiri rapi, jalan setapak bersih, lampu minyak menyala di setiap teras, tapi tidak ada matahari. Langit di atas desa selalu senja kelabu. Seorang ibu menyapaku dengan senyum terlalu lebar. "Pendatang ya? Sudah lama tidak ada yang datang." Aku bertanya, "Ibu, ini desa apa?" Wajahnya langsung kaku. "Di sini kami tidak menyebut nama desa." Aku melihat ke sekeliling, orang-orang bergerak pelan seperti sedang memain peran lama yang diulang tanpa akhir. Seorang anak kecil menarik lenganku dan berbisik, "Kakak, jangan tidur di rumah manapun." "Kenapa?" "Yang tidur, bangunnya bukan orang yang sama." Malam tiba, tanpa benar-benar gelap. Aku menginap di balai desa, tidak berani tidur. Di tengah keheningan, aku mendengar suatu langkah. Padahal aku sendirian. Dari celah dinding, aku melihat bayangan orang berdiri menghadap tembok. Semua penduduk berdiri diam, membelakangiku. Serempak, mereka berbicara tanpa menoleh. Masih ada satu yang ingat kami. Aku mundur perlahan. Tiba-tiba, suara berat bergema dari tengah desa. Yang mengingat harus tinggal. Aku melihat ke arah suara itu. Di tengah lapangan, berdiri sesuatu yang menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu hitam, dan wajahnya kosong, seperti lubang. Makhluk itu berbicara tanpa mulut. "Dulu kami membuat perjanjian agar desa ini makmur. Kami menyerahkan ingatan kami kepada penjaga hutan. Aku sadar, desa ini tidak dihancurkan, tidak dipindahkan. Desa ini dikorbankan. Saat negara ingin membuka lahan, desa ini tidak bisa dipindah, karena mereka tidak sepenuhnya manusia lagi. Solusinya hanya satu, menghapus Wanarata dari peta, dari ingatan, dari sejarah. Tapi di setiap kali ada yang mengingat, desa itu muncul kembali dan membutuhkan pengganti." Aku lari, hutan terasa berputar, jalan yang berubah-ubah, suara penduduk memanggil namaku. Meski aku tidak pernah menyebutnya, saat akhirnya aku keluar. Aku jatuh pingsan di pinggir jalan. Aku selamat, atau setidaknya aku pikir begitu.
Sekarang aku sering bermimpi tentang senja yang tidak berakhir. Kadang, saat membuka peta digital, layar ponselku berkedip dan muncul satu titik hitam tanpa nama. Dan tadi malam, di depan rumahku, aku melihat gapura kayu tua dengan tulisan yang baru dicat, "Selamat datang di Wanarata." Dan aku sadar satu hal yang mengerikan, desa itu tidak dihapus dari peta. Ia hanya menunggu sampai cukup diingat untuk kembali. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar bangun dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali melihat senja kelabu itu. Langit tanpa matahari, udara berat yang membuat dada sesak, dan suara langkah penduduk Wanarata berjalan pelan di belakangku. Aku mencoba melupakan semuanya. Aku membakar catatan skripsiku. Aku menghapus semua file tentang desa itu. Aku bahkan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, ingatan tidak bekerja seperti itu. Ingatan adalah pintu, dan tanpa kusadari, aku telah membukanya. Suatu sore, temanku Dimas datang ke kos. Wajahnya pucat. "Gak, tadi aku lihat peta kamu di laptop." Aku terdiam. "Kamu ngapain buka laptopku?" Dimas menelan ludah. "Masalahnya bukan itu. Di layar ada satu desa aneh, muncul sebentar, terus hilang. Aku merasakan dingin merambat dari tengkuk." "Kamu baca namanya?" tanyaku pelan. Dimas mengangguk ragu. "Wanarata." Lampu kamar kosku berkedip, dan saat itulah aku sadar, desa itu tidak hanya mengikutiku, ia mulai menyebar. Malamnya, aku kembali ke perpustakaan lama, mencari satu hal, cara menutup pintu itu. Di arsip paling bawah, aku menemukan buku lusuh tanpa kode katalog. Di halaman terakhir tertulis, "Penjaga Wanarata bukan roh, ia adalah kesepakatan." Dijelaskan bahwa makhluk hitam tinggi itu dulunya manusia, kepala desa pertama. Ia menawarkan satu hal pada hutan, keselamatan dari bencana, panen tanpa gagal, penyakit yang tak pernah datang. Sebagai gantinya, desa itu tidak boleh diingat oleh dunia luar, dan penjaga akan memastikan perjanjian itu ditepati dengan cara apapun. Ada kalimat yang membuat tanganku gemetar. Jika tidak ada pendatang, penjaga akan memilih dari mereka yang mengingat. Aku membaca ulang. Berarti bukan aku satu-satunya target. Dimas dan siapapun yang pernah mendengar cerita itu. Di luar perpustakaan, aku melihat bayangan berdiri di bawah lampu jalan. Terlalu tinggi, terlalu diam. Meski jaraknya jauh, aku tahu ia sedang menungguku. Aku memutuskan kembali ke hutan itu, bukan untuk meneliti, bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Namun jalan ke Wanarata tidak pernah sama. Pohon-pohon berpindah. Tanah yang dulu rata kini berlubang seperti bekas kuburan. Jam kembali berhenti berdetak. Saat gapura itu muncul lagi, tulisannya berubah. "Selamat datang kembali." Aku belum melangkah masuk, tapi desa itu sudah mengenaliku. Kali ini, desa terlihat berbeda. Beberapa rumah roboh setengah, lampu minyak redup, dan wajah penduduk retak seperti tanah kering. Seorang bapak tua mendekat dan berbisik, "Kami kehabisan yang mengingat." Aku bertanya, "Apa yang terjadi kalau tidak ada pengganti?" Ia menatapku dengan mata kosong. "Maka desa ini akan keluar sendiri mencari tempat baru." Aku membayangkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada desa terlarang, desa yang berpindah. Penjaga itu muncul di tengah lapangan. Kali ini lebih dekat. Aku bisa melihat tubuhnya seperti bayangan asap yang dipadatkan, dan di dadanya ada wajah-wajah yang menjerit pelan. "Engkau membawa banyak ingatan," katanya tanpa suara. Aku ingin menghapusnya, jawabku. Ia tertawa, bukan suara, tapi getaran di tulang kepalaku. Penghapusan membutuhkan pengganti. Aku sudah tahu jawabannya. Jika aku tinggal, mereka bebas. Bukan bebas, katanya. Hilang dengan tenang. Aku teringat Dimas. Aku teringat orang-orang yang mungkin suatu hari akan melihat titik hitam itu di peta. Aku bertanya satu hal terakhir. Kalau aku tinggal,
Apakah aku masih akan menjadi diriku? Penjaga itu mendekat. Tidak, tapi desa ini akan mengenal namamu. Aku tidak ingat bagaimana aku setuju. Yang kuingat adalah saat namaku diucapkan oleh seluruh desa secara bersamaan dan dunia menjadi sunyi. Aku tidak tahu siapa yang membaca ini. Jika kamu menemukan cerita tentang desa terlarang, jika kamu melihat satu titik aneh di peta, jika kamu mendengar nama Wanarata berbisik di telingamu saat malam sunyi, jangan cari, jangan ingat, karena sekarang aku yang menjaga desa itu, dan aku tidak ingin ada yang menggantikanku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku bernafas sebagai manusia. Di Wanarata, waktu tidak berjalan lurus, ia berputar, melipat, lalu patah. Hari bisa berlalu tanpa matahari bergerak, atau satu senja bisa terasa seperti bertahun-tahun. Penduduk desa kini memanggilku dengan sebutan baru, yang mengingat. Aku berdiri di tengah desa setiap malam, memastikan tidak ada nama yang terucap keluar, memastikan tidak ada ingatan yang bocor. Namun, ada satu masalah, ingatan manusia tidak pernah benar-benar bisa dikunci. Awalnya hanya suara, bisikan kecil dari arah hutan, ada yang menyebut kita. Lalu bayangan-bayangan mulai muncul di batas desa, bukan penduduk, bukan penjaga, orang-orang dari dunia luar. Mereka datang bukan dengan tubuh, melainkan dengan pikiran. Setiap kali seseorang membaca kisah tentang desa terlarang, satu rumah di desa Wanarata menyala kembali. Setiap kali seseorang membicarakannya, satu langkah terdengar di jalan setapak. Desa ini sedang bangun. Penjaga lama kini jarang muncul, tubuh hitamnya mulai retak. Wajah-wajah di dada berteriak lebih keras. Ia mendatangiku suatu malam. Kesepakatan itu terlalu tua, katanya. Dunia sekarang mengingat terlalu cepat. Aku bertanya, apa yang terjadi jika kesepakatan runtuh? Penjaga itu menatapku, maka desa tidak lagi bersembunyi. Aku melihat dunia luar melalui peta, bukan peta kertas, bukan peta digital, tapi melalui pikiran manusia. Setiap orang yang penasaran, setiap orang yang menyukai cerita horor, setiap orang yang berkata, ceritanya bagus, coba cari desanya. Mereka sedang menggambar Wanarata kembali, dan peta tidak bisa menolak jika cukup banyak yang mempercayai. Penduduk desa mulai menyiapkan rumah, bukan untuk manusia yang datang dengan kaki, tapi yang datang dengan rasa ingin tahu. Seorang ibu desa berkata padaku, kali ini bukan satu orang. Aku bertanya, berapa? Ia tersenyum, banyak. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Jika kamu sedang mendengar cerita ini, jika kamu merasa suasana di sekitarmu menjadi lebih sunyi dari biasanya, jika suara malam terasa terlalu dekat, itu bukan kebetulan. Wanarata tidak lagi menunggu untuk ditemukan. Ia sedang dipanggil. Aku mencoba menghentikan desa. Aku menghapus namaku sendiri dari ingatan penduduk. Aku merusak gapura. Aku membiarkan beberapa rumah runtuh. Namun desa tetap berdiri, karena bukan aku lagi pusatnya. Kamulah, pendengar, pembaca, pengingat. Wanarata tidak akan datang dengan suara gemuruh, tidak akan muncul di berita. Ia datang pelan, dalam mimpi, dalam senyap setelah cerita selesai, dalam rasa ingin tahu yang tidak bisa dijelaskan. Dan suatu hari, tanpa sadar, kamu akan mengenali jalan ke sana. Penjaga lama akhirnya runtuh, tubuh hitam jatuh menjadi debu, wajah-wajah di dadanya terlepas dan menghilang. Desa hening, penduduk menoleh padaku. Tugasmu selesai, kata mereka. Aku bertanya dengan suara yang bahkan tidak terdengar oleh diriku sendiri. Lalu siapa yang menjaga sekarang? Mereka semua menatap ke satu arah, ke arah tempatmu berada. Tidak ada paksaan, tidak ada teror, hanya satu perasaan lembut dan dingin. Kamu sudah tahu tentang kami, dan di Wanarata, mengetahui adalah awal dari tinggal. Jika setelah ini kamu merasa enggan tidur, jika kamu memilih menyalakan lampu, jika kamu membuka peta hanya untuk memastikan, tenang, desa itu belum sepenuhnya di sini. Belum.
tapi setiap ingatan kecil adalah satu langkah mendekat. Aku tidak akan memanggil namamu, aku tidak perlu, karena Wanarata selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ketika suatu malam kamu bermimpi tentang senja yang tidak berakhir, itu bukan mimpi, itu ingatan. Aku akan menunggumu di Gapura dengan tulisan yang sudah kamu kenal. Selamat datang di Wanarata. Dan saat kamu membaca ini sampai akhir, desa itu sudah tahu kamu ada.